Amanda Patricia Nebo dari kelas 11 IP1 akan memaparkan materi tentang tirani matahari terbit. Namun sebelum kita melanjutkan ke poin intinya, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa arti dari judul tersebut. Yang pertama adalah tirani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tirani merupakan kekuasaan sewenang-wenang, dan kemudian matahari terbit merupakan julukan bagi negara ataupun bangsa Jepang. Jadi jika digabungkan, tirani matahari terbit adalah kekuasaan sewenang-wenang oleh bangsa Jepang atau negara Jepang. Kita masuk ke materi yang pertama, kedatangan Jepang ke Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor yang dilakukan oleh Angkatan Udara Jepang terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941, di mana Jepang terus-menerus melakukan penyerangan terhadap Amerika Serikat. Dan Jepang juga berpikiran untuk melakukan penyerangan kepada Indonesia, di mana penyerangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan juga mendapatkan bahan industri untuk peperangan. Lalu pada Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia, yaitu di Ambon dan seluruh Maluku. Dan Jepang juga menguasai beberapa daerah di Indonesia, seperti Tarakan di Kalimantan dan juga Balikpapan. Lalu pada saat itu Jepang juga menyerbu ke wilayah Jawa, di mana di situ ada pasukan Hindia Belanda, dan di situ terjadi saling penyerbuan dan perang peperangan. Di mana di situ Jepang dapat menguasai Jawa karena kekuasaan militer Jepang lebih tinggi dibandingkan Belanda, dan di situ juga Jepang berhasil menguasai daerah tersebut. Dan pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Batavia. Dan pada 3 hari setelah ini, yaitu pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang, dan di situ otomatis Jepang menguasai Indonesia. Namun karena Jepang dapat mengusir Belanda, di situ para rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan sukacita, karena mereka berpikir bahwa Jepang adalah saudara tua, di mana Jepang merupakan negara yang bisa mengusir Belanda dari penjajahan Indonesia. Dan di situ tentara Jepang juga mempropagandai rakyat Indonesia, di mana mereka ingin menyatukan seluruh negara di Asia. Dan di situ tersebut dinyatakan ada gerakan 3A. Dan gerakan 3A tersebut merupakan cara Jepang untuk mempropagandai rakyat Indonesia. Kemudian setelah Indonesia dikuasai oleh Jepang, yang pada saat itu juga belum disadari oleh rakyat Indonesia, tentara Jepang melakukan pembentukan pemerintahan militer, di mana pembentukan pemerintahan militer itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Udara ataupun Asamudon, dan yang kedua pembentukan pemerintahan militer Angkatan Darat atau Tamisudon, dan yang ketiga ada pembentukan pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua. Lalu adapun susunan pemerintahan militer Jepang, yang pertama adalah Panglima Tentara, yang kedua adalah Kepala Pemerintahan Militer, dan yang ketiga adalah Koordinator Pemerintahan. Lalu setelah itu diadakanlah pemerintahan sipil, di mana pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan Undang-Undang Nomor 27 dan memantapkannya dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang pemerintahan. Lalu kemudian setelah itu adanya organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang, yaitu ada di poin kedua. Adapun organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang, yang pertama adalah gerakan 3A. Di mana gerakan 3A tersebut merupakan inti dari 3A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia. Dan dari gerakan 3A tersebut, karena kurang simpati rakyat Indonesia terhadap
Gerakan 3 tersebut, akhirnya gerakan 3A resmi dibubarkan. Lalu setelah gerakan 3A dibentuklah organisasi PETA. Maksud saya adalah organisasi putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, di mana Pusat Tenaga Rakyat tersebut adalah menggantikan organisasi dari gerakan 3A. Kemudian setelah organisasi 3A dibentuklah organisasi MIAI. Di mana organisasi ini? Organisasi yang bermayoritaskan Islam. Jadi MIAI adalah organisasi khusus untuk Islam, di mana organisasi tersebut dapat dijadikan Jepang untuk bermusyawarah ataupun berdiskusi sesama mereka. Lalu yang keempat ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai adalah organisasi yang dibentuk oleh Jenderal Harada, di mana Jawa Hokokai ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai cadangan perang dan juga yang kedua adalah memimpin rakyatnya untuk membantu ataupun membela Jepang. Di mana organisasi Jawa Hokokai ini adalah organisasi bentukan Jepang dan organisasi ini bertujuan untuk membantu Jepang seutuhnya dan secara ikhlas ataupun secara dari dalam hati mereka. Lalu setelah itu keempat organisasi ini merupakan organisasi sosial dan kemasyarakatan. Selain dari organisasi yang di bidang sosial dan kemasyarakatan, ada juga organisasi semi militer, di mana organisasi semi militer ini terbagi menjadi 4, yaitu Seinendan, yang kedua adalah Keibodan, yang ketiga adalah Barisan Pelopor, dan yang keempat adalah Hizbullah. Lalu kemudian organisasi semi militer, setelah organisasi semi militer ada organisasi militer, yaitu terbagi atas 2, yaitu yang pertama adalah PETA, di mana PETA merupakan organisasi para pemuda yang untuk membela tanah air Indonesia. Lalu yang kedua ada organisasi Heiho, di mana organisasi Heiho adalah organisasi bentukan Jepang, di mana prajurit Indonesia ditempatkan secara langsung di militer Jepang. Lalu kemudian adanya pergerakan dan penindasan versus perlawanan, yaitu ada pada poin ketiga. Di sini ada yang pertama adalah ekonomi perang. Dalam ekonomi perang ini, di sini rakyat Indonesia sangat menggali untuk menopang kegiatan perang. Lalu yang kedua ada pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Di sini para rakyat Indonesia dibatasi pendidikannya dan para rakyat Indonesia diharuskan untuk mengikuti adat istiadat Jepang. Yang ketiga adalah pengerahan rakyat yang dijadikan dalam pengerahan Romusa ini, yaitu rakyat yang biasanya bertenaga kasar. Namun untuk menutupi kekejaman negara Jepang, Jepang menutupi kekejamannya dengan menyebut Romusa adalah pekerja atau prajurit ekonomi. Lalu dari pergerakan dan penindasan versus perlawanan, ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia kepada Jepang. Yang pertama adalah Aceh angkat senjata, di mana dalam peperangan yang terjadi di Aceh tersebut, di sini para rakyat Aceh yang dipimpin oleh Abdul Jalil, di mana di sini mereka melakukan penyerangan terhadap rakyat ataupun terhadap negara Jepang. Lalu karena kekuasaan militer yang Jepang yang lebih tinggi daripada rakyat Aceh, di sini rakyat Aceh dikalahkan oleh Jepang. Kemudian perlawanan yang kedua yaitu perlawanan di Singaparna. Perlawanan di Singaparna ini dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, di mana mereka melakukan penyerangan
Namun karena jumlah tentara Jepang dan juga peralatan Jepang yang lebih kuat daripada masyarakat di Singaparna, membuat perlawanan di Singaparna dimenangkan oleh tentara Jepang. Dan yang ketiga adalah perlawanan di Indramayu. Perlawanan di Indramayu itu membuat rakyat Indramayu merasa ingin selalu melawan tentara Jepang. Dan juga pada saat itu rakyat Indramayu tidak dipimpin oleh siapapun. Mereka bergerak sendiri dan berdiri sendiri, di mana rakyat Indramayu memiliki prinsip lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Namun karena prinsip tersebut, Jepang dapat mengalahkan perlawanan di Indramayu. Lalu rakyat Kalimantan angkat senjata. Kalimantan angkat senjata tersebut juga dapat dikalahkan oleh tentara Jepang. Kemudian ada perlawanan rakyat Irian. Perlawanan rakyat Irian ini juga dapat dikalahkan oleh Jepang karena tentara Jepang lebih kuat dan lebih banyak, serta senjata mereka lebih modern dan juga lebih kuat. Kemudian ada peta di Blitar angkat senjata, di mana komandan peta yaitu Supriyadi di sini melakukan perlawanan terhadap Jepang, di mana pada saat itu juga Supriyadi melakukan taktik terhadap Jepang, dan di situ Supriyadi ditangkap oleh Jepang dan disidang oleh tentara Jepang karena dia ketahuan untuk melawan tentara Jepang tersebut demi rakyat Indonesia. Kemudian setelah dari perlawanan tersebut ada drama akhir Sang Tirani, di mana drama akhir Sang Tirani ini adalah poin yang terakhir dalam materi Tirani Matahari Terbit. Yang pertama adalah akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama ada di bidang politik. Di mana dampak dari penjajahan Jepang tersebut di bidang politik adalah negara Indonesia diharuskan untuk mengikuti kebudayaan Jepang, dan negara Indonesia diharuskan untuk melakukan dan menaati perintah daripada Jepang untuk menggunakan bahasa Jepang dan tidak bahasa Indonesia. Kemudian di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam sosial, budaya, dan ekonomi, di sini juga dampak dari Jepang tersebut terhadap rakyat Indonesia, di mana dalam melakukan segala aktivitas Jepang, Jepang selalu memakai rakyat Indonesia secara paksa dan tidak secara baik terhadap rakyat Indonesia. Lalu ada di bidang pendidikan. Di mana dalam bidang pendidikan, setelah Jepang menguasai Indonesia, pendidikan di Indonesia semakin memburuk dan tidak semakin baik. Di mana di sini pendidikan sangat kurang di rakyat Indonesia. Dan yang keempat di bidang birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi dan militer, khususnya di bidang militer, rakyat Indonesia mendapat keuntungan karena mereka mendapat pelatihan militer dari tentara Jepang. Kemudian setelah dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia, ada juga janji kemerdekaan, di mana di sini karena Jepang mengalami kemerosotan dalam perang Pasifik, di mana Amerika Serikat dapat mengalahkan Jepang. Ada seorang jenderal Jepang yaitu Jenderal Harada mengumumkan dibentuknya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana BPUPKI tersebut dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI memiliki 2 kali sidang, yaitu sidang yang pertama yang diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana di situ para tokoh Indonesia membahas tentang dasar negara Indonesia. Lalu ada 3 tokoh yang berbicara tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang ketiga adalah Muhammad Yamin. Dan pada BPUPKI tersebut ada dibentuk panitia kecil, yaitu panitia 9, untuk membahas tentang piagam, yaitu yang kita sebut sekarang adalah Piagam Jakarta.
Lalu setelah itu dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di mana PPKI ini setelah dibubarkannya BPUPKI, karena BPUPKI telah selesai melaksanakan tugasnya, dibentuklah PPKI tersebut. Di mana PPKI tersebut adalah organisasi yang mengesahkan Piagam Jakarta yang dibentuk oleh panitia 9 tersebut. Dan PPKI tersebut dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, demikianlah materi tentang tirani matahari terbit. Semoga bermanfaat. Terima kasih.